Ito Yuhiko menggelengkan kepalanya karena malu, dan bertanya dengan lemah, "Bagaimana aku keluar barusan? Aku baru ingat dalam keadaan bingung barusan, aku melihat 1,5 kaki." Jadi, dia buru-buru berkata, "Tuan, saya pikir Anda baru saja mengambil 1,5 kaki." Ito Yuhiko mengingat proses aneh tadi, dan dia tidak bisa mengerti jika dia baru saja mengeluarkan 1 kaki dari lumpur. Apalagi itu masih kaki manusia yang sangat nyata. Ito Yuhiko sangat gugup, dia dengan cepat meraih tepi bak mandi dengan kedua tangan, dan buru-buru mendorong bagian atas tubuhnya keluar dari lumpur, dan kemudian kakinya menendang tak terkendali. Tetapi sampai saat ini, dia masih tidak tahu bahwa kakinya telah tumbuh kembali. Pada saat ini, dia masih secara tidak sadar merasa bahwa dia telah kehilangan kakinya, dan tendangan bawah sadar benar-benar refleks terkondisi yang dibuat oleh orang-orang ketika mereka panik, dan refleks terkondisi ini pada dasarnya tidak melewati otak manusia. Melihat bunyi gedebuk di lumpur di depannya, seolah-olah ada sesuatu yang raksasa akan keluar darinya, Ito Yuhiko juga ketakutan dengan merinding di sekujur tubuhnya, dan buru-buru mengulurkan tangan dan berkata kepada pengurus rumah tangga, "Cepat, tarik aku keluar dari bak mandi ini. Keluarkan aku." Pengurus rumah tangga juga ketakutan, dan buru-buru memeluk lengannya dengan kedua tangan, dan tiba-tiba menariknya keluar dari bak mandi dengan paksa. Segera setelah itu, Ito Yuhiko merasa bahwa seluruh orang melompat keluar dengan cepat, dan sebelum dia siap, seluruh orang itu jatuh ke tanah dan jatuh seperti anjing. Begitu dia mengerang, dia mendengar kepala pelayan menjerit ketakutan. Jeritan itu juga membuatnya takut, dan dia dengan cepat bertanya, "Apa-apaan ini? Apakah kamu melihatnya?" Pengurus rumah tangga menatap kedua kaki utuh Ito Yuhiko dan berkata dengan gemetar, Tuan, kakimu. Kakimu telah tumbuh. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ini, bagaimana ini mungkin? Aku pasti sedang bermimpi, pasti sedang bermimpi." Dia tanpa sadar mengusap matanya dengan kedua tangan dan mengatakan sesuatu yang masuk akal seperti mantra. Pada saat yang sama, ketika Ito Yuhiko mendengar kata-katanya, dia menoleh tanpa sadar, dan langsung ketakutan dengan pemandangan di depannya dan berteriak. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua kakinya yang telah diamputasi telah tumbuh kembali. Hanya saja Ito Yuhiko tidak peduli dengan kebahagiaan saat ini, seluruh pandangan dunianya benar-benar ditumbangkan, dan dia tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi. Dia menantikan kaki ini tumbuh kembali sepanjang waktu, tetapi ketika dia benar-benar melihat dua kaki menempel di tubuhnya, dia benar-benar ketakutan dengan kemunculan dua kaki yang tiba-tiba. Seolah-olah kerabat dekat telah meninggal, dan dia merindukan pihak lain untuk dapat hidup kembali. Pada saat ini, Nanako di luar pintu mendengar seruan ayahnya, dan berkata dengan gugup, "Apakah ada masalah dengan ayah?" Setelah berbicara, dia tanpa sadar bangkit untuk melihat. Tama menghentikannya saat ini, tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan pergi melihatnya." Nanako buru-buru berkata, "Saya akan pergi juga." Tama berkata dengan ringan, "Tuan Ito tidak mengenakan pakaian, kamu tidak bisa masuk." Nanako mengangguk tak berdaya, dan berkata kepada Tama, "Kalau begitu, tolong lihatkan kondisi ayahku, Tuan Renza." Tama tersenyum sedikit, bangkit, dan pergi ke kamar mandi tempat Ito Yuhiko berada. Begitu dia mendorong pintu, dia melihat Ito Yuhiko duduk tanpa mengenakan pakaian di lantai, melihat kakinya dengan ngeri, seluruh tubuhnya seperti ayam. Melihat Tama masuk, Ito Yuhiko, yang pikirannya tidak bisa lagi memutar tubuhnya, berkata dengan cepat, "Tuan Renza, apa aku dihipnotis olehmu?" Tama tersenyum dan berkata, "Saya tidak menghipnotismu." "Tidak mungkin," Ito Yuhiko berkata dengan wajah serius, "saya dapat melihat bahwa kedua kaki saya telah tumbuh sekarang. Ini terlalu nyata,
dan bulu kaki yang tertutup lumpur hijau ini persis sama dengan yang aslinya. Tuan Renza, ini pasti semacam halusinasi di bawah hipnosis, kan? Setelah berbicara, dia mengingat sesuatu dan dengan cepat berkata, benar. Bahkan pengurus rumah tanggaku juga mengalami halusinasi yang sama. Mungkinkah ada zat halusinogen di lumpur? Itu menyebabkan kami berdua berhalusinasi? Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Ito, Anda tidak memiliki halusinasi, dua kaki yang Anda lihat itu nyata. Apa yang baru saja saya berikan padamu adalah obat yang dapat meregenerasi anggota tubuhmu yang terputus. Ini juga alasan kenapa saya meneleponmu jauh-jauh dari Jepang. Jadi saya dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan lagi menjadi orang cacat tanpa kaki. Kata-kata Tama membuat Ito Yuhiko merasa seperti disambar petir di atas kepalanya. Dia tertegun sejenak, menatap Tama dengan gugup, dan bertanya dengan suara gemetar, apa Tuan Renza, kau yakin tidak bercanda? Kakiku, apakah mereka benar-benar tumbuh kembali? Tama mengangguk, dan berkata dengan santai, Tuan Ito, saya tidak bercanda, kaki Anda memang ada jadi Anda tidak perlu terlalu terkejut saat ini kan? Jika Anda tidak percaya itu benar, Anda mungkin bisa mencoba berdiri dan mengambil 2 langkah. Ito Yuhiko tercengang. Melihat kedua kakinya yang tebal, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Perasaan sentuhan sangat nyata. Terlebih lagi, ketika dia sedikit tenang, dia menyadari bahwa tidak hanya tangannya yang merasakan sentuhan nyata ketika dia menyentuh kakinya. Tetapi bahkan kakinya benar-benar merasakan perasaan disentuh. Pada saat ini, seluruh tubuh Ito Yuhiko mulai bergetar hebat dan tak terkendali. Dia mulai secara bertahap percaya bahwa semua ini tampaknya benar. Kejutan besar dan kegembiraan yang luar biasa ini membuatnya gemetar seperti pasien Parkinson yang parah. Segera setelah itu, dia secara tidak sadar ingin menekuk kakinya. Meski gerakan kakinya sedikit tersentak-sentak, mereka secara bertahap membungkuk seperti yang dia inginkan. Pada saat ini, Ito Yuhiko hanya bisa merasakan air mata panas mengalir dari matanya, sehingga pandangannya kabur oleh air mata. Setelah itu, dia mengingat kata-kata Tama, menghapus air matanya, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan ingin berdiri perlahan dengan lututnya. Dia awalnya berpikir bahwa tindakan ini akan sangat sulit, tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa hanya dengan sedikit kekuatan di kakinya, seluruh orang berdiri dengan mantap. Meskipun dia belum beradaptasi dengan kaki yang baru tumbuh, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi kedua kaki ini sedang berada pada puncaknya. Oleh karena itu, Ito Yuhiko berdiri sepenuhnya dalam sekejap mata. Dia tidak terlalu tinggi, dan tingginya sekitar 1,68 meter. Namun, pria ini telah menjadi pemain seni bela diri sejak kecil. Meskipun dia bukan seorang seniman bela diri, dia telah berlatih karate dan sanda selama bertahun-tahun, yang juga telah meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisiknya. Lebih dari kebanyakan rekan-rekan mereka, Resa Pingpil membentuk kembali kakinya kembali ke kondisi puncaknya. Meskipun kakinya agak pendek, mereka sangat kokoh, berdiri di posisi yang sama, ditambah setelan berendam di bak dengan lumpur hijau, dia terlihat seperti rambut hijau besar pada simpanse. Ketika Tama melihat Ito Yuhiko berdiri diam di tempat, dia tahu dalam hatinya bahwa hal semacam ini pasti terlalu mengejutkan bagi Ito Yuhiko, dan setidaknya dia perlu sedikit membiasakan diri. Pengurus rumah tangga yang berada di samping kembali sadar sedikit saat ini, dan bertanya dengan ngeri, Tuan Renza, kaki Tuan Ito benar-benar sudah tumbuh kembali? Apa aku tidak sedang bermimpi? Tama bertanya dengan ringan, pernahkah kamu bermimpi kaki manusia diamputasi, tetapi bisakah itu tumbuh kembali? Pengurus rumah tangga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, saya belum pernah mendengarnya. Tama tersenyum, itu dia,
hal yang bagus, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu impikan. Sepertinya setiap pria telah melewati masa puber, tapi objek mimpi musim seminya mungkin belum tentu gadis yang paling dia cintai. Apakah menurutmu ini adalah kebenaran? Pengurus rumah tangga setuju, mengangguk seperti bawang putih dan berkata, "Ya, ya. Saya telah memeras otak saya sepanjang masa remaja saya, dan saya tidak pernah memimpikannya Dewi dalam pikiran saya dalam mimpi seperti itu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.